Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Nah, sebelumnya di hari pertama kita sudah kenalan dan juga mempelajari fundamental untuk TOEFL structure ya. Nah, itu yang perlu teman-teman kuasai itu adalah menentukan subjek dan predikat, dan itu perlu dilatih gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar kelas kata baru, namanya adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, conjunction ini di dalam kalimat tidak wajib ada ya. Nah, ada kondisi atau syarat kapan kita akan memasukkan atau kapan conjunction ini diperlukan di dalam kalimat seperti itu. Nah, tapi sebelumnya mari kita go over atau kita mereview sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari di hari pertama kemarin. Nah, di hari pertama kita sudah belajar kalau di dalam kalimat ya itu wajib ada dua eh, komponen atau yang harus teman-teman pastikan ada ini ada dua ini teman-teman. Yang pertama adalah subjek. Jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin diangkat jadi topik pembicaraan ya. Dan cara mengenali subjek di dalam kalimat adalah subjek ini biasanya terletak di paling depan biasanya ya, dan dia berupa kata benda. Oke, kalau tidak kalau nggak kata benda ya kata ganti teman-teman atau pronoun gitu ya. Jadi yang bisa jadi subjek itu kalau nggak noun, kata benda ya. Kalau nggak gitu ya pronoun atau kata ganti. Lebih tepatnya kata ganti yang fungsinya sebagai subjek seperti itu. Nah, selain subjek, kalimat itu juga harus punya predikat. Nah, bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus berhati-hati ya. Dalam bahasa Inggris itu kata kerja bentuknya banyak sekali, teman-teman. Dan yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan juga auxiliary verb. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan juga to verb 1, itu bukan predikat. Gitu ya. Dan ini adalah materi fundamental atau bisa dibilang pondasinya structure TOEFL. Teknik ini nanti akan teman-teman selalu pakai ketika teman-teman mengerjakan structure terutama yang diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya dari materi kita hari pertama kemarin kurang lebih seperti ini, ya. Caranya seperti kemarin, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, adakah teman-teman menemukan ada predikat? Kalau ada, kira-kira di kata apa, teman-teman? Jangan takut Is. salah. Iya, that's right. Mister. Ada kata is di situ. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, entah itu is, entah itu are, entah itu was, entah itu were ya, itu adalah predikat sudah fix, teman-teman. Gitu ya, entah to be itu berdiri sendiri, berarti dia bukan auxiliary ya, atau setelahnya ada kata kerja, berarti dia auxiliary. Karena to be bisa berdiri sendiri, bisa jadi auxiliary. Seperti itu. Nah, karena di situ ada predikat, titik-titik terletak di sebelumnya, berarti kita kehilangan subjek. Tugas teman-teman di sini adalah mencarikan A, B, C, D yang mana yang bisa jadi subjek. Berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Kalsium. Yap, Kalsium. ya. That's right. Jawabannya adalah yang alpha. Nice, teman-teman. Kalau yang bravo, kenapa salah? Di situ ada predikat lagi. Nanti jadi pemborosan atau kita nyebutnya biasanya redundant. Gitu ya. Atau excess gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie di situ memang ada subjek. Tapi ada 5W1H atau kata tanya. Nah, kalau teman-teman menemukan di soal structure ada kata tanya, itu jangan dianggap sebagai kata tanya ya, teman-teman. Misalnya what, misalnya when, misalnya how, misalnya why. Nah, itu teman-teman anggap sebagai conjunction atau kata hubung. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Pasti titik. Soalnya nanti pasti ditutup pakai titik, teman-teman. Nah, jadi makanya kalau menemukan 5W1H di soal structure TOEFL itu dianggap sebagai kata hubung, bukan kata tanya. Gitu ya. Dan kata hubung itu apa namanya tidak dibutuhkan ketika di dalam kalimat itu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta memang ada subjek tapi ada predikat lagi. Kita tidak membutuhkan predikat lagi. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nanti kalau kita artikan jadinya, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih besar gitu ya, dibandingkan mineral-mineral yang lain. Seperti itu. Contoh kedua.
Caranya sama. Teman-teman cari dulu di soal kata kerja sebagai predikat. Ada nggak teman-teman di soal kata kerja yang bisa jadi predikat? Misalnya ada yang mana nih? B. Oke, B. di jawabannya berarti maksudnya teman-teman di soal berarti nggak ada ya. Nah, berarti di situ kita butuh predikat, subjeknya adalah the capacity, dan betul saja jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Distinguishes, gitu ya. Nah, kenapa kalau yang alpha ini kenapa nggak bisa, teman-teman? Jangan takut salah. Teman-teman masih ingat to verb 1 tadi gimana, teman-teman? To verb 1 itu termasuk ke dalam kata kerja yang tidak bisa jadi tidak bisa jadi predikat ya. Saya hampir bilang objek, teman-teman. Jadi to verb 1 itu kata kerja tapi dia tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Makanya saya menghindari menyebut subject verb, teman-teman. Takutnya kalau saya bilang subject verb, setiap verb yang teman-teman temui dianggap sebagai predikat. Takutnya di situ. Gitu ya. Nah, kalau yang cari di situ juga ada predikat, tapi ada sekali lagi conjunction tidak dibutuhkan kalau subjek dan predikat di dalam kalimat cuma satu, teman-teman. Nah, kalau yang delta sama kayak yang alpha ya, to verb 1 dan verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu tidak bisa dijadikan predikat. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi kapasitas untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Nice. Contoh ketiga, teman-teman, caranya sama. Teman-teman coba cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kira-kira ada nggak? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Yang takut salah? Nggak apa-apa. Tidak ada ya, betul Miss Kamila. Nah, karena kalimat itu wajib punya predikat, berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, di depan sendiri itu kan ada kata yang berakhiran dengan huruf-huruf besar ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata kok diawali huruf besar itu nama. Dan nama itu dianggap sebagai kata benda. Gitu ya. Nah, berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Yap, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nice. Kalau yang bravo tidak bisa ya, karena di situ ada preposisi diikuti kata benda. Kalau teman-teman menemukan keluarga preposisi dan kata benda setelahnya itu digaris menjadi satu, teman-teman. Dia akan berubah menjadi keterangan. Misalnya nih, kita punya kata benda tas, misalnya teman. Tas itu kan kata benda ya. Nah, tapi kalau kita tambahkan misalnya di dalam tas, itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi fungsinya preposisi itu merubah objeknya atau merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Charlie sama yang Delta sama, itu ada verb ing tapi sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dia artikan The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu sah dengan bulat atau dengan telak gitu ya, teman-teman, melalui Kongresnya Amerika Serikat. Seperti itu. Lanjut ke contoh keempat, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Ada nggak di soal teman-teman menemukan predikat? Kalau ada di yang mana, teman-teman? Jangan takut, Pak. Boleh nyoba dulu? Oke, betul. Tidak ada ya di soal. Nah, karena di situ ada koma, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Oke, jadi salah satu fungsinya tanda koma, tanda baca koma, itu adalah memisahkan informasi penting dengan informasi tambahan. Sedangkan subjek predikat itu adalah dua informasi penting, teman-teman. Jadi nggak boleh dipisah oleh satu koma. Kalau dua koma atau tiga koma malah atau lebih pun itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu koma tidak bisa. Nah, berarti cari A, B, C, D yang subjek kemudian predikat itu berbagai jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies, teman-teman. Nah, kalau yang bravo salahnya kenapa? Di situ ada conjunction, padahal subjek cuma satu, nggak ada predikat, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Karena ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu, maksud saya ya.
Kalau yang delta cuman ada subjek, tidak ada predikat, tadi kita membutuhkan predikat juga. Nah, jadi yang lengkap adalah yang alpha, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ini agak menjebak ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba bareng. Seperti biasa, apakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat di soal? Kira-kira kalau nemu di kata apa, teman-teman? Is. Ya, betul. Is. Nah, is di sini dia sebagai auxiliary ya, karena setelahnya ada kata kerja bentuk verb 3, teman-teman. Jadi, auxiliary verb di sini adalah predikatnya. Nah, subjeknya itu kata benda di depan sendiri itu, yaitu each object, artinya setiap benda. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Sudah memiliki subjek juga predikat. Kalau kita intip di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja dari enter, artinya memasuki, sama kayak pen itu. Nah, di sini tidak bisa kita carikan kata kerja yang bisa jadi predikat, karena nanti predikatnya double atau pemborosan, teman-teman. Jadi, teman-teman carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya. Nah, kalau yang saya bisa semuanya teman-teman sudah menjawab, yaitu yang Charlie, dan betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Yang alpha itu nggak bisa ya, karena di situ verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu kalau di dalam kalimat, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkan verb SIS di sini, predikatnya nanti double atau pemborosan. Tidak bisa diartikan nanti, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi. Nah, sebenarnya di dalam kalimat itu kalau mau lebih dari satu subjek predikat tidak apa-apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction atau kata hubung. Sedangkan di soal itu tidak ada kata hubung, di pilihan Bravo juga nggak ada, teman-teman. Jadi kita tidak bisa memasukkan subjek predikat lagi. Ya. Nah, kalau yang delta sama kayak verb SIS, verb 1 itu dia adalah predikat yang hanya dipakai oleh subjek jamak. Sedangkan subjeknya kan tunggal, teman-teman. Ya, dan kita juga tidak butuh predikat juga sih. Jadi yang delta itu sudah pasti salah. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter itu dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, dari kelima contoh soal dan pembahasan singkat tadi mengenai materi kita hari pertama kemarin, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke hari kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya aman ya. Everything looks good. Oke, silakan Miss Indah, silakan. Maaf, saya kira tadi nggak ada pertanyaan. Boleh di-unmute, Miss Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Indah. Sebelumnya, Mister, saya ingin bertanya, apakah akhiran ing, kapan sebenarnya akhiran ing es itu digunakan? Terima Oh, kasih. ing atau s nih? Satu atau Ya, ing sama s? ing dengan es. Oh, oke, baik. Jadi akhirannya ya. Jadi gini, teman-teman. Pertanyaan adalah akhiran ing sama akhiran s. Jadi ini bukan kata ya, teman-teman. Namanya adalah akhiran. Nah, akhiran itu ditambahkan ke kata. Kadang ada yang merubah kelas katanya, kadang ada yang tidak. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ing, teman-teman. Nah, kalau ing ini hanya bisa ditambahkan ke kata kerja. Ya, jadi yang boleh mendapatkan tambahan ing ini hanya kata kerja, teman-teman. Dan kalau kata kerja ditambahkan ing, itu nanti tidak bisa jadi predikat. Nah, untuk sementara yang perlu saya sampaikan ke teman-teman di situ dulu. Nah, untuk fungsi lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari di hari nanti kita akan membahas namanya gerund sama participle. Mungkin dari ke-6 kalau nggak salah, teman-teman, tentang kata sifat. Gitu ya. Jadi intinya gini, kalau ada verb ditambahkan ing atau verb ing dia berdiri sendiri tidak ada auxiliary sebelumnya, dia tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti fungsinya ada dua. Dia bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat. Jadi dia akan berubah fungsi nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akhiran S. Nah, kalau akhiran S itu bisa ditambahkan ke dua jenis kata kerja, kedua jenis kelas kata maksud saya. Mohon maaf, teman-teman. Nah, S itu bisa ditambahkan ke kata benda atau noun. Ketika kata benda ditambahkan S, maka kata benda itu menjadi jamak ya atau banyak atau plural istilahnya, teman-teman. Contoh ya, misalkan buku itu kalau cuma satu bahasa Inggrisnya book.
Nah, tapi kalau bukunya banyak, books. Contohnya lagi, misalnya kita punya masalah, katakanlah, problem. Nah, kalau satu itu problem, tapi kalau banyak, problems. Contoh terakhir, misalnya kita rumah. Rumah itu house. Kalau rumahnya banyak, houses. Gitu ya. Nah, selain ditambahkan ke kata benda, S itu juga bisa ditambahkan ke kata kerja. Nanti jadi verb SIS, teman-teman. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan verb SIS ini? Nah, verb SIS ini dipakai sebagai predikat, hanya bisa menjadi predikat di dalam kalimat, teman-teman. Nah, untuk apa? Maksudnya untuk siapa predikatnya ini? Nah, untuk ketika subjeknya itu dia tunggal, teman-teman. Ya, jadi ketika subjeknya itu tunggal dan orang ketiga, atau kalau diganti itu nanti menggunakan he, teman-teman. Dia laki-laki. Misalkan kita punya teman namanya Wawan. Nah, misalkan kita mau bilang Wawan menyukai musik. Kita bilangnya Wawan loves music. Jadi ada s-nya di love-nya. Jadi Wawan loves music. Gitu ya. Atau misalkan kita punya teman satu orang namanya dia cewek, namanya misalkan katakanlah Lita gitu ya. Nah, Lita kan kalau digantikan nanti jadinya she, teman-teman. Lita menyukai musik, kita bilangnya Lita likes music atau she likes music. Gitu ya. Ataupun it, teman-teman. Jadi kalau subjeknya dia menggunakan it, intinya orang ketiga tunggal ya. Jadi orang ketiga jumlahnya cuma satu. Nah, itu pakainya adalah verb SIS kalau dipredikat dan menyatakan fakta. Contoh ya, teman-teman. Tanaman melakukan fotosintesis. Itu kalau di bahasa Inggris kan kalau dia it berarti tunggal ya. Jadi a plant performs photosynthesis. Maaf teman-teman. Jadi a plant performs photosynthesis. Kalau kata bendanya itu fotosintesis, kalau kata kerjanya photosynthesize. Jadi kalau kita mau bilang sebuah tanaman atau gimana ya, ininya sebuah tanaman itu berfotosintesis. Nah, kita bilangnya a plant photosynthesizes. Seperti itu, Mas. Jadi verb ing ditambahkan hanya ke kata kerja ya. Dan kalau ada kata kerja ditambahkan ing itu jangan dianggap kata kerja lagi. Karena kalau di dalam kalimat dia akan berubah fungsinya menjadi dua. Kalau nggak kata benda ya kata sifat, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya S itu juga bisa ditambahkan ke kata kerja. Kapan kita menggunakan kata kerja? Satu, kata kerja hanya bisa dipakai sebagai predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan verb SIS ya fix itu predikat, teman-teman. Gitu ya. Kemudian verb SIS itu hanya bisa dipakai oleh kata benda tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung atau dianggap tunggal lah seperti itu. Gitu ya. Gimana, Miss Indah? Apakah membantu? Does it help, Miss? Dipahami, Mister. Oke, Makasih. sama-sama. Ada good recommendation from Miss Sulistiarini. Please read the question. Nah, maksudnya untuk ini ya dibaca soalnya dalam bahasa Inggris supaya tahu pronunciation-nya. Oke. Tapi saya juga kadang mispronounce teman-teman karena saya juga masih belajar. Tapi I'll do my best ya. Kemudian ada jadi subjek itu kalau I, you, they, we, she, it itu tidak pakai s ya. Kalau misalkan he, she, it pakai s seperti itu. Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. If you have any question, guys. Looks like everything is cool, right? So there's no problem. Mari kita lanjut kalau gitu. Let's go ahead. Nah, kalau gitu kita menginjak ke main course hari ini, ya, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung, teman-teman, di dalam kalimat itu tidak wajib ada ya, tapi dia akan menjadi wajib ketika teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat. Nah, kalimat itu boleh teman-teman memiliki lebih dari satu subjek predikat atau yang biasa kita sebutnya dengan kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang di dalamnya itu ada lebih dari satu subjek predikat. Nah, syaratnya subjek predikat kalau ada lebih dari satu, maka teman-teman membutuhkan kata namanya conjunction atau kata hubung. Gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan di soal itu susunannya adalah katakanlah seperti ini teman-teman. Conjunction, subjek, predikat, koma, titik-titik. Nah, berarti di titik-titik di situ teman-teman harus isi menggunakan apa? Atau dicarikan apa di situ teman-teman?
Betul, di chat ya, Mr. Dias dan Mr. Bagus. Jawabannya adalah kita kehilangan subjek predikat lagi. Nice. Jadi nanti dia harus dicarikan SP. Lagi teman-teman. Misalnya nih, di soal teman-teman menemukan subjek predikat titik-titik predikat. Berarti di titik-titik harus dicarikan. Ya, betul. Conjunction dan subject. That's right, teman-teman. Oke. Terakhir, contohnya, misalnya kalau teman-teman menemukan di soal itu urutannya adalah subjek, predikat, conjunction subject, titik-titik, berarti harus dicarikan apa? Ya, betul. Predikat satu lagi. Nah, jadi sebenarnya penggunaan conjunction itu sesimpel ini, teman-teman. Oke. Nah, cuman yang bikin tidak simpel adalah atau ada apa namanya? Informasi tambahan ya. Atau yang perlu teman-teman garis bawahi adalah conjunction ini terbagi menjadi dua kategori, teman-teman. Ada dua jenis conjunction. Ada conjunction itu dari keluarganya fanboys, ada juga dari keluarga yang selain fanboys. Nah, fanboys itu apa? Fanboys itu cuma singkatan, teman-teman, dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, for di sini artinya karena ya, bukan for yang artinya untuk atau demi, teman-teman. Karena kalau for yang artinya untuk atau demi itu dia kelas katanya preposition, bukan conjunction. Nah, beda kelas kata, beda penggunaan. Oke? Nah, kalau for di sini yang artinya karena. Kemudian and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi atau namun juga sama sinonim ya dia, teman-teman. Kemudian ada so artinya sehingga. Gitu ya. Nah, selain kalau teman-teman menemukan ada conjunction, jadi teman-teman menemukan kata nih, terus dicek di kamus, oh kelas katanya conjunction. Tapi dia bukan for, and, nor, but, or, yet, so. Itu masuknya ke dalam conjunction yang selain fanboys. Nah, contoh nih teman-teman, sama-sama mau bilang karena, di keluarganya selain fanboys kita punya because dan juga since. Itu juga artinya karena. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan because of ya. Karena artinya juga karena, teman-teman. Because of itu artinya sama-sama karena, tapi dia bukan conjunction. Jadi hati-hati, because sama because of itu beda. Kalau because dia conjunction, artinya setelahnya wajib ada subjek predikatnya. Sedangkan kalau because of justru tidak boleh diikuti SP setelahnya. Gitu ya. Nah, sinonimnya because of ini banyak, teman-teman. Ada owing to, ada juga due to, itu juga preposisi semuanya ya. Jadi yang sinonimnya because of yang saya tulis ini preposisi semua, teman-teman, bukan conjunction. Ada juga thanks to. Nah, jadi ini artinya semuanya adalah karena. Sinonim ya. Jadi mereka satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya dua kata, tapi mereka sebenarnya satu kata. Oke, dan diingat-ingat itu bukan conjunction, itu preposition. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi kembali ke conjunction, teman-teman. Jadi selain because sama since yang artinya karena, kita punya lagi when, when sama as artinya ketika. Kemudian berikutnya kita masih punya where artinya di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL harus dianggap sebagai conjunction atau kata hubung. Salah satunya where, seperti itu teman-teman. Berikutnya ada which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khususnya yang nanti kita pelajari di hari ke-10 materi terakhir structure, teman-teman. Oke. Tapi untuk sementara yang perlu teman-teman pahami adalah which, who, that ini dia conjunction gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya that artinya bahwa. Kemudian ada while sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time yang dia ada spasinya ya teman-teman. Sama kayak whenever artinya adalah kapanpun. Berikutnya ada although atau even though ataupun though saja. Itu sama sinonim semuanya conjunction teman-teman. Artinya adalah meskipun. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda teman-teman. Contohnya di sini adalah whose daughter yang anak perempuannya. Whose friends yang teman-temannya. Gitu ya. Whose car yang mobilnya. Whose motorcycle yang sepeda motornya dan lain-lain. Berikutnya ada the way, kemudian how dan juga as artinya sebagaimana atau seperti gitu ya. Dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu pertemuan karena banyak sekali juga conjunction ya teman-teman. Nah intinya gini, yang perlu teman-teman pahami adalah kenapa conjunction fanboys ini kan juga conjunction ya. Mereka bukan kelas kata yang beda. Nah tapi kenapa conjunction fanboys ini kok dibedakan dari conjunction umumnya atau conjunction lain? Nah pertanyaannya di situ.
Jawabannya adalah pada penggunaannya di dalam kalimat, teman-teman. Nah, jadi conjunction fan boys itu digunakan berbeda dari conjunction selain fan boys. Kalau conjunction fan boys itu penempatannya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Oke? Sedangkan untuk conjunction yang selain fan boys, tempatnya boleh di awal, boleh juga di tengah. Seperti itu. Jadi boleh dipindah. Misalnya gini nih, teman-teman mau bilang dalam bahasa Indonesia, saya pergi beli makan misalnya ya, karena saya kelaparan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau di Inggris kan, I am going out for some food misalnya. Boleh pakai because, kalau di tengah karenanya ya. Teman-teman pakai for juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau pakai for, harus dikasih koma. Oke? Conjunction fan boys itu kalau dia menghubungkan dua SP harus dikasih koma teman-teman. Nah jadinya for I am starving misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, I am going out for some food for I'm starving. Nah, sedangkan itu for-nya kalau teman-teman ganti menjadi because juga nggak masalah ya. Jadi, misalnya teman-teman bilang, I am going out for some food because I'm starving. Seperti itu juga nggak apa-apa, nggak salah. Karena tempatnya di tengah-tengah. Selain fanboys bisa di tengah, fanboys juga di tengah. Oke, nah tapi kalau karenanya itu teman-teman taruh di awal kalimat, misalnya seperti ini. Karena saya kelaparan, koma, saya mencari makan. Kayak ini ya, kayak ayam teman-teman. Nah ini kalau di Inggris kan, because kita nggak bisa pakai for di situ. Karena karenanya di depan teman-teman. Sedangkan for itu kan fanboys, tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Harus hanya di tengah saja. Jadi kalau karenanya di depan, harus pakainya yang selain fanboys. Gitu ya. Jadi because I'm starving, sorry, I am going out for food. Seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau tempatnya di tengah, teman-teman bebas. Boleh pakai fanboys, boleh pakai selain fanboys. Syaratnya kalau di tengah, fanboys itu harus dikasih koma sebelumnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dipindah ke depan, conjunctionnya teman-teman hanya bisa pakai yang selain fanboys. Gitu ya. Teman-teman aman ya? Di suaranya, halo, tes, tes. Aman ya? Aman, Terima Coach. Jadi kalau misalnya yang terputus-putus di salah satu berarti koneksinya teman-teman. Tapi kalau misalnya terputusnya di semua, biasanya koneksi saya teman-teman. Mohon saya dikasih tahu kalau misalkan terputus di teman-teman. Gitu ya, maksudnya banyak yang terputusnya. Tapi kalau misalkan di salah satu, berarti hanya di koneksi salah satu tersebut. Jadi teman-teman bisa coba maksudnya bisa coba leave Zoom kemudian masuk lagi. Seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf karena memang online itu salah satu kendalanya di koneksi teman-teman. Gitu ya. Kadang koneksi saya bagus, koneksi teman-teman. Kadang kebalikannya juga, koneksi teman-teman bagus, koneksi saya yang kurang bagus seperti itu. Tapi saya usahakan sebaik mungkin teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi kembali lagi ke conjunction tadi ya teman-teman. Jadi kurang lebih perbedaan fanboys yang pertama di situ. Oke. Nah, karena conjunction fanboys ini tempatnya hanya satu di tengah-tengah kalimat ya teman-teman, otomatis pola kalimatnya nanti juga cuma satu, yaitu subjek predikat koma fanboys subjek predikat. Seperti itu. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys karena dia boleh dipindah-pindah, nanti polanya ada 3. Minimal ada 3 ini setidaknya. Sebenarnya ada lagi tapi belum saatnya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui ini dulu. Yang pertama subjek predikat conjunction subjek predikat. Yang kedua adalah subjek conjunction subjek predikat predikat. Kemudian yang terakhir adalah conjunction subjek predikat koma subjek predikat. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini satu perbedaan ya teman-teman karena saling nyambung karena tempatnya di tengah ya cuma satu rumusnya. Kalau tempatnya boleh pindah-pindah rumusnya jadi beda-beda seperti itu. Nah, sekarang perbedaan yang harus teman-teman pahami karena ini sering kali banyak yang terjebak gitu ya. Nah, perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction fanboys di dalam kalimat,
teman-teman harus cek dulu apakah fanboys itu yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, atau kita biasanya nyebutnya parallel structure, teman-teman. Gitu ya. Nah, parallel structure itu yang dihubungkan harus sama, misalnya objek ya dengan objek, misalnya keterangan ya dengan keterangan, misalnya kata kerja ya dengan kata kerja, subjek dengan subjek, dan seterusnya. Gitu ya. Atau contohnya teman-teman, jadi conjunction fanboys itu walaupun dia bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain, contohnya seperti ini. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya juga suka mangga. Nah, itu kan subjek predikatnya ada 3 ya, teman-teman, dihubungkan pakai koma dan satu fanboys. That's okay. Kalimat ini boleh, teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Gitu ya. Nah, tapi karena subjeknya kan sama di situ, subjeknya I, predikatnya juga sama love. Maka itu bisa kita sebutkan sekali saja, teman-teman. Gitu ya, nanti yang dihubungkan cuma objeknya yang beda-beda itu. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Kalau diartikan pun sama nanti. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, jadi kata dan di sini itu hanya menghubungkan 3 objek, yaitu apel, jeruk, sama mangga, teman-teman. Sedangkan subjek predikat cuma satu, subjeknya I, predikatnya love. Gitu ya. Nah, ini kita anggap satu aja. Kalau teman-teman menemukan parallel structure itu anggap satu aja, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman harus teliti kalau misalkan menemukan fanboys. Karena fanboys terutama yang A, N, B, O, Y itu bisa menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama atau paralel seperti itu. Walaupun dia juga bisa menghubungkan 2 SP. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan conjunction yang selain fanboys, mereka hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah, contohnya adalah I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka itu sumber vitamin A. Seperti itu. Nah, di situ ada subjek predikat yang pertama adalah I sama love ya. Subjeknya I, predikatnya love. Subjek predikat kedua adalah they are. Subjeknya they, predikatnya are. Dihubungkan dengan satu conjunction yaitu because. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itulah perbedaannya fanboys dan selain fanboys. Sebelum kita lanjut ke contoh latihan nih, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Feel free to ask me anything, guys. Silahkan. Looks like everything so good. Kayaknya nggak ada masalah ya. Oke deh, kalau gitu Nah. kita ke contoh. Gimana, Miss? Mungkin ada pertanyaan? Nothing? No ya? Nggak ada ya? Saya kira tadi ingin bertanya. Jadi kita ke contoh soal dulu. Caranya sama, kayak hari pertama kemarin, teman-teman. Dicari dulu predikatnya. Jadi saya tanya ke teman-teman nih, apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Predikat dari kata kerja. Iya, occurred itu ya, betul. Jadi predikat yang pertama ada kata occurred, ya teman-teman. Nah, subjeknya itu adalah di kata a power failure. Oke, nah pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah kata kerja lain selain occurred yang bisa jadi predikat? Betul, Miss Andini, yaitu kata went, ya itu predikat verb 2 dari kata go. Nah, subjeknya adalah the lambs. Nah, karena kalimatnya ini memiliki 2 SP, otomatis di sini kita harus carikan conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D itu conjunction cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? A, B, C, D itu jawabannya kira-kira yang mana? Ya, betul, Miss Mulia. Itu yang so. Ya, jawabannya adalah yang berapa? Itu keluarganya fanboys, teman-teman. Ya, fanboys. S-nya itu adalah so. Artinya jadi atau sehingga. Kalau yang alpha, then itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, kata keterangan itu tidak bisa dijadikan conjunction, nggak bisa. Jadikan konektor nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie sama yang delta sama, dia bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata keterangan. Nah, kata sifat juga kata keterangan tidak bisa jadi konektor, nggak bisa jadi conjunction. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred. So, the lamps went out. Jadi kalau diartikan, korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua,
caranya sama ya, teman-teman harus pastikan subjek predikat ada di dalam kalimat. Kalau nggak ada harus dicarikan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, adakah di soal predikat kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Iya, betul. Ada was sama missed, teman-teman. Nah, di sini ada dua predikat ya sudah bisa dipastikan teman-teman membutuhkan conjunction. Tapi jangan langsung cari conjunction ya. Karena harus kita cek dulu subjeknya, teman-teman. Nah, subjek dari miss di situ adalah kata I, sedangkan subjek was ini tidak ada. Nah, berarti was ini juga membutuhkan subjek dan karena subjek predikatnya nanti dua, kita membutuhkan conjunction juga. Jadi cari ABCD yang urutannya conjunction kemudian subjek, teman-teman. Ya, betul, Mr. Dia dan Mr. Rin dan teman-teman juga. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada conjunction since, di sini artinya karena. Kemudian subjeknya adalah he, artinya dia laki-laki. Kalau yang alpha kenapa salah? Dia hanya ada subjek, tidak ada conjunction, padahal kita butuh conjunction juga. Ya kan? Kalau yang bravo cuma ada conjunction, tapi tidak ada subjeknya, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie sama, di situ cuma ada kata benda sebagai subjek, tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya, kita butuhnya conjunction subject. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Gitu ya. Any question guys? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan soal. Silahkan. Sepertinya aman ya. Oke deh, sekarang kita cek nih pemahaman teman-teman dari latihan soal. Nah, di latihan ini mohon teman-teman coba dulu sebisanya ya. Untuk chatnya saya batasi supaya jawaban teman-teman hanya bisa saya yang bisa baca. Supaya yang lain tidak terganggu dengan jawaban-jawaban yang muncul gitu ya. Kemudian suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman maksudnya lebih bisa fokus untuk mengerjakan latihannya. Silakan, di sini ada satu soal ya, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, karena sudah lengkap ya, mari kita cek bareng teman-teman antara A, B, C, D. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada verb 1 yaitu need. Subjeknya adalah they. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada huddle. Subjeknya adalah penguins. Nah, karena subjek predikatnya ada dua, maka kita membutuhkan kata hubung atau conjunction. Nah, cari ABCD yang conjunction ya, teman-teman. Kalau yang alpha hati-hati, because of itu bukan conjunction. Because of itu preposisi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau because itu conjunction. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang bravo. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie, to verb 1 tidak bisa jadi conjunction ya. Kita butuhnya conjunction, teman-teman. Kalau yang Delta, for, nah for itu kalau di keluarganya fanboys ya, teman-teman. Dan keluarganya fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau kita butuh conjunction, titik-titikan di paling depan. Di pilihan ganda kok ada yang diawali fanboys, fix jangan dipilih karena pasti salah, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, because they need to regulate body temperature, penguins huddle together in cold environments. Jadi kalau diartikan karena mereka memerlukan atau karena mereka perlu untuk mengatur suhu tubuh, para penguin itu berhuddle itu berpelukan, bukan berpelukan sih, apa teman-teman? Saling menghangatkan lah gitu. Jadi bergerombol satu sama lain dalam lingkungan yang dingin seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Salah itu wajar, bagian dari proses teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban Bravo. Oke, let's check it out. Kita cek bareng ya teman-teman. Antara alpha atau Bravo. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu may establish. Subjeknya adalah it. Nah, kalau kita lihat di depan sendiri sebelum titik-titik, teman-teman, di situ ada conjunction although, yang mana dia menghubungkan dua SP ya. Artinya di sini kita membutuhkan satu subjek predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, hati-hati dengan N di sini. N ini bukan fanboys yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Karena kalau fanboys menghubungkan dua SP sebelumnya harus ada satu komanya. Dan setelahnya pasti ada SP-nya, tapi setelahnya itu nggak ada SP, teman-teman. Nah, fanboys di sini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama ya, yaitu in Europe dan in North America. Jadi di Eropa dan di Amerika Utara hanya menghubungkan dua keterangan aja. Jadi keterangannya kita anggap satu, seperti itu. Nah, itu nanti kalau dicari jawabannya yang alfa di situ ada subjek, ada predikat. Nah, jadi kemungkinan jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo cuman ada subjek, nggak ada predikat, tidak bisa ya. Kita juga butuh predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, nah tapi ada conjunction lagi. Kalau di dalam kalimat itu ada dua conjunction, kita akan membutuhkan tiga subjek, tiga predikat, teman-teman. Sedangkan di soal cuma ada satu subjek predikat, di pilihan Charlie cuma ada satu subjek predikat, nanti subjek predikatnya cuma dua. Nah, conjunction-nya nggak boleh dua, hanya cukup satu saja. Gitu ya. Kalau yang delta to verb 1 tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan atau dibaca dulu. Although the giant hawkweed is native to Asia, it may establish populations in Europe and North America. Jadi kalau diartikan tanaman giant hawkweed ini ya, sorry, meskipun tanaman giant hawkweed itu asli dari Asia, tanaman tersebut itu mungkin saja mengadakan populasi. Maksudnya gimana ngomongnya teman-teman? Intinya menghuni gitu ya, menghuni Eropa dan juga Amerika Utara seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap teman-teman. Mari kita cek bareng kalau gitu. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati tadi ini bukan kata kerja ya teman-teman. Itu adalah kata benda, artinya penelitian. Karena sebelumnya ada kata sifat yaitu interdisciplinary. Nggak bisa kata sifat itu menjelaskan kata kerja, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi ini adalah kata benda. Apalagi ada the di situ. Jadi the itu harus menabrak kata benda dulu sebelum dia nemu bagian kalimat yang baru. Contohnya preposisi, predikat, ataupun objek, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi harus ada kata bendanya dulu. Tapi kalau objek nggak bisa sih teman-teman. Masa kata benda ketemu objek kan nggak bisa gitu ya. Nah kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada verb SES yaitu deals. Subjeknya adalah archaeology. Oke, nah kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Nah secara kalimat sudah lengkap. Nah tapi kalau teman-teman lihat di sebelum dan di setelahnya titik-titik itu ada dua kata benda yang fungsinya itu sama yaitu sebagai objek dari preposisi with. Maaf, kepencet teman-teman. Dari preposisi with. Nah jadi dua objek ini harus kita hubungkan dengan fanboys. Itu tugasnya fanboys teman-teman. Dan di pilihan A, B, C, D, fanboys cuma satu, yaitu yang alpha. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo tidak bisa, teman-teman, karena when itu conjunction selain fanboys. Dan conjunction selain fanboys itu hanya menghubungkan dua SP.
gitu ya. Sedangkan yang dihubungkan itu bukan SP, tapi hanya objek dengan objek, seperti itu. Apakah sebelumnya fanbase itu tidak perlu koma, Mister? Nah, kalau misalkan yang dihubungkan cuma dua, teman-teman ya, itu tidak perlu koma. Tapi kalau yang dihubungkan lebih dari dua, ya, misalnya nih, kita bilang, saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Itu bahasa Inggrisnya, I love my mom and dad. Sorry, my mom and dad. Itu nggak perlu dikasih koma N-nya. Tapi kalau yang dihubungkan lebih dari satu ya, teman-teman, misalnya, saya mencintai ayah saya, ibu saya, dan tetangga-tetangga saya, misalnya. Nah, itu kalau diinggriskan ya, I love my mom, dad, and neighbors. Sorry. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau yang dihubungkan itu lebih dari dua, maaf, itu dikasih koma-koma ya. Tapi kalau yang dihubungkan cuma dua, nggak perlu dikasih koma. Seperti itu. Untuk fanbase yang menghubungkan bagian kalimat yang sama. Ya. Tapi kalau fanbase itu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain, koma itu wajib. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Jadi yang Bravo sekali lagi tidak bisa karena setelah titik-titik tidak ada subjek predikat lagi, sedangkan conjunction selain fanboy, salah satunya when, itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, also itu kelas katanya keterangan, teman-teman, atau adverb. Nah, keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Itu fungsinya fanboys. Itu ya. Kalau yang delta sama, in itu preposisi diikuti kata benda jadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, archaeology, the interdisciplinary study of past human activity, deals with artifact analysis and site excavation. Jadi, arkeologi, penelitian interdisiplinari dari aktivitas manusia di masa lalu, itu berurusan dengan atau berhubungan dengan gitu ya, analisa artefak dan juga ekskavasi itu pengangkatan situs atau penggalian situs seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat ya. Jangan takut salah, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu maksudnya di chat ya, di pilihan jawaban teman-teman, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, semuanya sudah lengkap ya, terjawab. Mari kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata reduces, artinya menurunkan atau mengurangi. Subjeknya adalah meditation. Di sebelumnya itu ada even though. Nah, even though, ataupun although itu conjunction, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang, itu ada predikat lagi, yaitu resolves. Nah, tapi belum ada subjeknya. Tugas kita di sini hanya mencarikan subjek saja, teman-teman. Yang alfa, nah di situ ada subjek ya, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alfa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo jelas salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double atau ada 3, sedangkan conjunction cuma 1. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini ada conjunction lagi. Nah, nanti subjek predikatnya harusnya ada 3. Gitu ya, sedangkan subjek predikatnya ini nanti kalau kita masukkan yang Charlie itu cuma 2, teman-teman. Jadi nggak bisa yang Charlie. Kalau yang delta ada preposisi diikuti kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, even though meditation reduces stress, it by no means resolves all mental health problems. Jadi kalau diartikan, meskipun meditasi itu mengurangi stres, meditasi tidak menyelesaikan seluruh masalah-masalah kesehatan mental.
Nah, by no means ini satu kata ya, teman-teman. Ini expression atau ungkapan yang atau kata yang dianggap satu, teman-teman. By no means ini artinya tidak. Seperti itu. Mister, yang tadi yang delta kenapa salah? Nah, yang delta itu preposisi, by itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Nah, preposisi itu setelahnya wajib diikuti objek, entah dari kata benda atau kata ganti. Nah, di sini kata ganti, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan ada preposisi dengan object of preposition atau objek dari preposisinya, itu dianggap menjadi keterangan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita punya kata benda botol. Botol itu kan kata benda ya. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu adalah ciri-ciri kata benda. Kayak Oreo, teman-teman. Nah, botol itu kalau di dalam kalimat kita rubah menjadi seperti ini. Saya menaruh air di dalam botol. Nah, ada kata di dalam sebelumnya. Yang awalnya botol itu kata benda, menjadi di dalam botol, itu jadi keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Saya subjek, predikatnya menaruh, objeknya air atau water tadi ya. Nah, di dalam botol itu sebagai keterangan tempat. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata namanya preposisi, contohnya by, contohnya in, contohnya of. Nah, itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Dan kata keterangan atau adverb itu tidak bisa jadi subjek. Kita kan tadi membutuhkan subjek di situ. Seperti itu, Mister. Apakah membantu? Oke. Sama-sama, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta. Oke, kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was. Subjeknya adalah it ya, teman-teman. Kemudian hati-hati, establish di sini ini verb 3 ya, bukan verb 2, teman-teman. Karena setelahnya tidak ada objeknya. Nah, jadi ini pasif, artinya bukan mengadakan tapi diadakan. Nah, pasif atau verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman, tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, otomatis kalimat ini sudah lengkap. Nanti di hari ketiga kita akan belajar, berarti next meeting ya, kita akan belajar caranya menentukan kalau menemukan ed itu apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, tapi tadi sudah saya spill sedikit, jadi kalau ada kata kerja ini kan butuh objek ya, teman-teman. Tapi kok nggak ada objeknya? Nah, berarti itu pasif. Jadi dia verb 3. Nah, dan verb 3 tidak ada auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, ya. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada predikat, kalau nggak gitu ada conjunction, gitu ya. Nah, jadi di sini, kalau kita mau masukkan predikat atau conjunction, ya sudah harus lengkap. Carikan conjunction, kemudian subjek, dan juga predikat. Oke, nah A, B, C, D cari yang urutannya conjunction, subjek, predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat kira-kira yang mana, teman-teman? Conjunction, subjek, predikat. Atau kita cek bareng ya. Kalau yang alpha di situ ada conjunction that, subjeknya The Metropolitan Museum of Art, predikatnya was. Jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kalau yang bravo, subjeknya The Metropolitan Museum of Art ya, ada conjunction that. Nah, ini penempatan conjunctionnya yang kurang tepat, teman-teman. Gitu ya. Jadi conjunctionnya harusnya urutannya adalah CSP. Ya, jadi yang bravo ini salah di urutannya, pengurutannya, teman-teman. Diingat-ingat urutannya adalah CSP seperti itu. Kalau yang Charlie di situ ada subjek, ada predikat. Nah, ini juga urutannya ya. Jadi conjunction tiba-tiba setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang delta ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, it was in 1870 that the Metropolitan Museum of Art was officially established in New York City. Jadi barulah di tahun atau di tahun 1870 lah gitu ya, bahwa atau ketika Museum Seni Metropolitan
itu secara resmi diadakan di New York City. Seperti itu, teman-teman. That's okay, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah sering-sering ketemu soal seperti ini, saya yakin pasti terbiasa dan tidak akan salah lagi. Memang kalau baru pertama kenalan itu sekali-kali kita salah panggil, nggak apa-apa. Salah itu okay, itu proses gitu ya. Saran saya nanti ketika setelah kelas, hajar latihannya terus. Karena di situ teman-teman penguatannya dari latihan. Gitu ya, supaya di luar kepala ketika tes nanti tidak perlu pikir lama-lama, langsung bisa menjawab dan dengan tepat. Seperti itu. Nah, kalau pas latihan, kepleset-pleset nggak apa-apa, karena memang tahapnya latihan. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Monggo jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Bravo. Nah, sudah lengkap berarti Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada kata maintains, artinya menjaga gitu ya. Atau menjaga. Sama kayak keeps, teman-teman. Subjeknya adalah ecosystem stability. Kemudian, nah ada fanboy sebelumnya ada 1 koma. Kemungkinan menghubungkan 2 SP, teman-teman. Kita cek setelahnya ya. Nah, di situ ada subjek yaitu invasive species. Kemudian setelahnya ada or, teman-teman. Ini fanboys yang sebelumnya nggak ada koma, berarti dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Karena sebelumnya itu adalah subjek, berarti di setelahnya ini juga harusnya ada subjek. Gitu ya. Dan di situ juga belum ada predikat, teman-teman. Jadi di sini kita tetap membutuhkan subjek sama predikat. Nah, subjeknya itu yang dihubungkan sama or supaya subjeknya invasive species sama satu subjek lagi ya, supaya yang or ini menghubungkan dua yang sama. Kemudian predikat dari keduanya nanti, dari dua subjeknya nanti. Oke. Nah, kalau yang alpha disrupting verb ing tidak bisa jadi predikat ya, walaupun dia juga bisa jadi subjek, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisanya adalah karena tidak ada predikat. Oke. Kalau yang bravo, di situ ada subjek, tidak ada kata kerja sebagai predikat juga ya, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah di situ ada subjek pollution, ada predikat can't disrupt. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction that, nah ada predikat can disrupt. Nah kita nggak butuh conjunction lagi ya teman-teman, kita hanya membutuhkan subjek sama predikat. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, ecosystem stability normally maintains a balance, but invasive species or pollution can disrupt ecological equilibrium. Jadi stabilitas ekosistem biasanya itu menjaga keseimbangan. Namun spesies invasif atau polusi itu dapat mengganggu keseimbangan ekologi atau lingkungan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Gak apa kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga Charlie. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang pasti tidak ada yang menjawab Delta ya. Oke, kalau gitu kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata occur. Subjeknya adalah ocean acidification. Kemudian ada predikat lagi yaitu dissolves, teman-teman.
Nah, ini Kak, di atmosfer ini bukan subjek ya, karena sebelumnya ada preposisi from. Teman-teman masih ingat preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek untuk dissolve sama conjunction untuk menghubungkan dua SP. Jadi tugas teman-teman di situ mencarikan conjunction sama subjek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bravo, teman-teman ya. Conjunctionnya adalah when, subjeknya adalah carbon dioxide. Kalau yang alpha cuma ada subjek, tidak ada conjunction, nggak bisa, kita butuh conjunction juga. Kalau yang Charlie ada penambahan predikat lagi, nanti predikatnya ada 3, teman-teman. Ya kan? Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan di pilihan atau nanti di struktur bagian kedua ya, intinya kalau teman-teman menemukan susunan when is di soal struktur TOEFL atau when are, itu sudah pasti salah. Karena conjunction when ini setelahnya wajib ada subjek sebelum dia ada predikat, teman-teman. Jadi yang delta ini nggak bisa karena nanti jadi pertanyaan itu. Sorry, teman-teman. Jadi pertanyaan itu nanti. Gitu ya. Atau kita nggak butuh predikat lagi juga bisa menggunakan teori seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, ocean acidification occurs when carbon dioxide from the atmosphere dissolves in seawater. Jadi pengasaman lautan terjadi ketika karbon dioksida dari atmosfer itu larut di dalam air laut. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah, dikirim dulu jawaban teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Ada juga Bravo. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada have debated. Ya, auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya adalah researchers. Oke. Kemudian ada predikat lagi yaitu had, artinya memiliki. Subjeknya adalah Mars. Nah, berarti fix di sini kita membutuhkan conjunction atau kata hubung. Nah, cari A, B, C, D yang conjunction saja, teman-teman. Oke, kalau yang alpha, over it, preposisi diikuti pronoun atau kata ganti, dia menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa menghubungkan dua SP, itu tugasnya conjunction ya. Kalau yang bravo ada conjunction, nah tapi ada preposisi. Nanti kata benda Mars ini malah jadi keterangan, teman-teman. Karena preposisi diikuti kata benda atau kata ganti setelahnya, intinya jadi objeknya gitu ya. Objek preposisi nanti jadi keterangan. Seperti itu. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi yang bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada di conjunction tapi ada subjek lagi. Kita nggak butuh subjek lagi ya, karena nanti subjek setelah conjunction ada 2, ada double, pemborosan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, researchers have long debated whether Mars once had liquid water on its surface. Jadi kalau diartikan, para peneliti telah lama mendebatkan apakah Mars itu pernah memiliki air cair, air yang berbentuk cair gitu ya teman-teman, pada permukaannya. Karena air itu ada yang berbentuk padat yaitu es gitu ya, kayak di bumi itu kan ada glasier. Kalau di Mars tahu saya kayaknya ada. Dulu saya pernah dengar tapi nggak tahu bener apa enggak teman-teman. Itu kayaknya ada bagian yang diselimuti es seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik, jangan takut benar. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Maaf teman-teman, kepencet. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha.
ada juga jawaban delta. Oke, kita lengkap berarti. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata occur. Terjadi ya, subjeknya adalah vortices. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Sorry, di situ ada conjunction ternyata teman-teman. Di sebelum titik-titik kecil ya, yaitu as di situ. Nah, berarti di sini kita butuh subjek sama predikat lagi. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha di situ cuma ada predikat, tidak ada subjeknya, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek fluid, ada predikat rotates. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nggak bisa ya. Conjunctionnya cukup satu aja. Jangan banyak-banyak ya, teman-teman. Karena subjek predikatnya, nah kalau kita masukkan yang Charlie, bahkan subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Maksudnya subjeknya dua, predikatnya cuma satu. Jadi kita nggak boleh masukkan conjunction. Sedangkan di soal ada conjunction di situ. Jadi nggak bisa ya. Kalau yang delta di situ, nah ada for itu di sini preposisi ya, teman-teman, for-nya. Terus diikuti kata benda menjadi keterangan, diikuti to lagi preposisi, nggak ada subjek predikat, nggak bisa teman-teman. Nah berarti jawabannya yang Bravo tadi. Nanti kalau dibaca, vortices occur, fluid rotates around an axis, causing whirlpools, tornadoes, or other swirling motion. Jadi kalau diartikan, vortices itu vortex teman-teman. Jadi vortex itu terjadi ketika sejenis fluida, atau fluid itu kalau nggak salah cairan gitu ya, itu berputar mengelilingi suatu aksis atau pusat tumpu gitu ya, yang menyebabkan whirlpool. Whirlpool itu pusaran air teman-teman. Tornadoes itu angin puyuh. Biasanya di laut itu juga ada angin puyuh, angin tornado gitu ya. Atau gerakan-gerakan memutar yang lain seperti itu. Oke, terakhir nomor 20 dicoba dulu teman-teman. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng teman-teman karena sudah lengkap ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata move, subjeknya adalah glaciers. Kemudian, nah setelah koma ada fanboys but. Nah itu menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Nah keterangan itu kalau dipindah di sebelumnya subjek, memang sudah umum dikasih koma teman-teman. Jadi nggak ada masalah keterangan ini ya. Nah setelah titik-titik ada predikat advance, artinya bergerak maju. Yang hilang di sini adalah subjeknya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari A, B, C, D yang ada subjeknya saja. Kalau yang alpha there itu nggak bisa jadi subjek ya teman-teman, karena there itu adalah kata ganti atau pronoun. Sorry, maksud saya kata keterangan, maaf. Ya, dia kata keterangan, maaf saya ralat, bukan kata ganti teman-teman. Dia pun bisa menjadi kata ganti pun, itu menggantikan kata keterangan tempat. Jadi dianggapnya tetap keterangan teman-teman, gitu ya. Jadi nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Bravo each itu adalah possessive adjective atau kepemilikan dari keluarganya kata sifat. Nah, kata sifat juga nggak bisa jadi subjek gitu ya. Nah, kalau yang Charlie malah ada predikat lagi. Nggak bisa teman-teman ya. Kita nggak butuh predikat lagi. Kita hanya membutuhkan subjek saja. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, glaciers move slowly, but sometimes during a glacial surge, they advance rapidly. Kalau diartikan glasier atau daratan es itu ya, itu bergerak perlahan. Namun, terkadang selama sebuah peristiwa peningkatan glasial, atau glasial itu pembentukan daratan es itu ya, teman-teman, biasanya karena pengaruh suhu bumi yang menurun, mereka atau glasier itu bergerak maju dengan cepat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sorry, Mister, yang B tadi bagaimana? Yang B itu sederhananya dia adalah kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu tidak bisa dijadikan subjek. Ya, yang bisa jadi yang bisa jadi subjek hanyalah kata benda. Seperti itu. Loh, saya betul, Mister Delta. Kok malah kaget? Ya, ya memang betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Nah, tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya.
Jadi sekali lagi, teman-teman nanti kalau udah sering latihan tuh enak banget. Saya dulu juga kesulitan, tapi karena ya tiap hari jadi makanan sehari-hari, terus juga latihan, seneng bikin soal itu lama-lama apa sendiri teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya tugas saya di sini hanya memfasilitasi ya. Jadi kalau teman-teman butuh soal-soal, butuh penjelasan apapun, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya bantu lewat japri seperti itu. Jawabannya ngecoh banget, Sir. Tapi nanti kalau teman-teman udah terbiasa tuh enak kok teman-teman. Ya bisa membedakan vocab ini apa, vocab itu apa, seperti itu. Conjunction lebih sulit Mister daripada subjek predikat. Betul, nanti semakin ke belakang itu materi kita akan semakin kompleks teman-teman. Walaupun itu tidak wajib di dalam kalimat. Contohnya conjunction itu kan di dalam kalimat hanya dipakai ketika teman-teman menemukan nantinya subjek predikat lebih dari satu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan subjek predikat cuma satu, ya jangan dimasukkan conjunction. Tapi subjek predikat itu wajib ada di dalam kalimat materi kita hari pertama, teman-teman. Seperti itu. Saya masih agak bingung, Mister. Nah, bingungnya di mana, Miss Chandra? Biar saya bisa membantu menjelaskan atau membantu apa ya, mengurangi kebingungan tersebut. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau diutarakan supaya saya bisa mengarahkan juga. Masih banyak kosakata yang belum tahu artinya, Mister. Nah, itu vocab. Sekali lagi, balik ke hari pertama kemarin, teman-teman. Eh, Vocab itu paling penting buat teman-teman di TOEFL ya. Semakin banyak vocabnya teman-teman, semakin mudah teman-teman mengerjakan TOEFL. Nah, tapi saya pun teman-teman ya, uh, vocab saya itu masih banyak yang saya nggak tahu, terutama ketika tes. Kenapa? Karena TOEFL ini akademik. Vocabnya yang dipakai itu bukan vocab yang kita pakai bahasa Inggrisan sehari-hari sama teman itu bukan, teman-teman. Jadi misalnya di ngomongin biologi, ngomongin tentang geografi, ngomongin sejarah, dan bahkan sejarah itu biasanya sejarah seni di Amerika Serikat. Itu kan sulit, teman-teman. Beda banget dengan yang kita punya di sini. Makanya teman-teman nanti pasti akan menemukan vocab baru ketika tes. Nah, kenapa saya memberikan cara cepat ini atau strategi mengenali kelas kata ini supaya teman-teman walaupun tidak tahu artinya bisa mengetahui kelas kata apa itu dan fungsinya di dalam kalimat berdasarkan posisinya. Jadi sebelumnya ada apa, setelahnya ada apa, dia tempatnya di mana itu teman-teman nanti walaupun nggak tahu artinya teman-teman bisa nebak, oh sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Karena cara itulah yang saya pakai ketika mengerjakan structure teman-teman. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini setiap kali tes structure selalu full. Skor saya selalu full 68 teman-teman. Seperti itu. Atau nanti saya share lah sedikit-sedikit buat motivasi buat teman-teman ya. Saya aja bisa apalagi teman-teman seperti itu. Boleh kasih tips untuk hafal kata-kata? Mohon maaf gini, teman-teman ini harus hilangkan satu kata ini kalau belajar bahasa Inggris, yaitu hafalan. Saran saya, kosakata itu jangan dihafal ya, teman-teman. Cara terbaik untuk menguasai kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan satu, teman-teman tulis kosakata yang menurut teman-teman baru. Nah, menulis itu sebenarnya sepele, teman-teman. Tapi itu tujuannya bagus banget. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat lupa, teman-teman tinggal membuka catatan teman-teman. Dan lupa itu pasti gitu teman-teman. Jadi tulis aja vocab yang menurut teman-teman baru. Katakanlah baru baru tahu kata yes, tulis aja nggak apa-apa teman-teman. Jangan sampai kayak saya dulu. Saya dulu tuh sering apa ya, sering nyesel gitu karena kalau ada kosakata baru entah dari film, entah dari lagu, entah dari game gitu ya. Nggak ditulis itu tiba-tiba besok nabrak vocab baru lagi lama-lama lupa yang kemarin. Dan kalau nggak ditulis kita nyari gimana gitu kan, kesulitan teman-teman. Nah, jadi saran saya teman-teman tulis dan kalau teman-teman ada partner berbahasa Inggris, praktekkan. Salah nggak apa-apa, grammar salah itu nggak. Justin Bieber, kemudian Avengers itu pun di dalam lagunya itu menggunakan grammar yang salah. Seperti itu. Siapa lagi itu yang nyanyi Payphone itu teman Maroon 5 ya kalau nggak salah. Itu juga di dalam lagunya itu ada grammar yang salah. Jadi grammar itu tidak terlalu penting. Yang penting teman-teman mengetahui vocabnya tersebut. Walaupun nggak tahu arti secara langsungnya, tapi mengetahui bisa menangkap lah atau menerka-nerka. Nah, caranya teman-teman praktekkan, bisa bikin status dikit-dikit, campur-campur dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah, nanti kalau ada teman berbahasa Inggris, saling berbahasa Inggris itu juga lebih bagus. Karena paling bagus itu dipraktekin, teman-teman. Gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang daftar TOEFL itu pasti nanti berhubungan dengan akademik, entah membuat abstrak, membuat penelitian, itu pasti nulis dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Dan juga membaca dalam bahasa Inggris otomatis pasti teman-teman nanti mau nggak mau harus berurusan dengan bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dapat pakai baru, mohon ditulis teman-teman. Kemudian masih banyak kosakata yang belum masuk, Mister. Gak apa-apa, saya juga terbatas teman-teman vocabnya. Tapi sekali lagi ya,
tips yang kita pelajari di kelas ini adalah untuk walaupun kosakata kita sedikit, kita bisa memaksimalkan skor kita dengan strategi yang kita pakai di kelas ini. Nah, tapi kalau tebak vocab baru mohon ditulis teman-teman ya, biar nggak hilang. Sayang banget kalau hilang seperti itu. Kemudian cara pegang vocab itu gimana sih, Mister? Soalnya saya juga banyak sekali nggak punya vocab. Nah, contohnya ya, teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu nggak enaknya satu kata itu kadang memiliki banyak sekali arti. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek pronunciation-nya atau bacaannya, itu bisa pergi ke website namanya Youglish ini. Ya, misalkan teman-teman penasaran caranya baca by no means tadi. Sebentar, saya share suara dulu. These are by no means all the accents in North America, or these are by no means all the accents in North America, or these are by no means all. Itu artinya tidak ya, teman-teman. Jadi ini salah tulis. Kadang memang di sini salah ketik, nggak apa-apa, teman-teman. Salah apa? Transkrip itu biasa di aplikasi ini atau di website ini. Jadi harusnya this-nya ini pakai e ya. Jadi this THESE karena predikatnya pakai R. Jadi these are by no means itu artinya tidak. Jadi kalau diartikan ini semua tidak atau bukan seluruh aksen yang ada di Amerika Utara. Kalau diartikan seperti itu. Nah, misalkan lagi teman-teman misalnya pengen tahu pronunciation-nya, katakanlah ya elaborate. Or came up with elaborate rationalizations to explain his findings, like hours building these elaborate cities of sand. Jadi kayak ditiruin gitu supaya lidahnya teman-teman terbiasa dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh gak enaknya tulisan sama bacaan itu kayak dibuat-buat gitu ya, kayak nggak jujur gitu. Misalkan satu itu tulisannya one, bacanya one. Nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen kuat di kosakata memang dipraktekin. Misalkan nggak ada praktek ngomong, ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngomong lebih bagus lagi, teman-teman. Dan itu perlu pembiasaan gitu ya. Jadi jangan hafalan. Nah, sorry, saya sampai lupa. Cara pegang kamus tadi gimana, Sir? Oke, kita ke kamus ya. Misalnya teman-teman nyari kata, katakanlah kata deny, misalnya. Contoh aja ya. Nah, untuk mengetahui, kalau kamus ini monolingual ya, teman-teman. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga harus paham kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau pengen tahu secara langsung arti katanya, ya teman-teman harus menggunakan Google Translate atau U-Dictionary atau kamus-kamus yang multilingual atau bilingual. Jadi kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Nah, tapi kalau saya kadang-kadang nggak apa-apa teman-teman, kita kayak sok-sokan aja nyoba gitu. Nanti kalau nggak tahu baru dicek di kamus, karena itu latihan yang yang enak gitu. Jadi kayak nggak ada paksaan, kayak kita tuh kayak penasaran sendiri gitu. Nah, tapi kita mencari kata dalam bahasa Inggris itu di sini nanti akan diberikan kelas katanya. Nah, seperti yang kita bahas di kelas, kenapa seluruh kata dalam bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi 8 kelas kata? Karena itu lebih mudah. Kalau kita tahu kelas katanya, teman-teman, kita bisa menebak penggunaannya di dalam kalimat. Contohnya Dina ini karena dia verb, teman-teman, ya materi kita hari pertama. Verb itu fungsinya sebagai predikat. Nah, tempatnya bukan di tengah-tengah atau di setelah subjek. Contohnya ini, teman-teman. I have never denied that, gitu ya. Saya tidak pernah menyangkal bahwa, gitu teman-teman. Sama, I can't deny her remarks hurt me. Nah, ini sebenarnya ada conjunction tapi dihilangkan di sini, teman-teman. Nanti itu materi kita hari ke-10 ya. Jadi kalau dilengkapi itu, I can't deny that her remarks hurt me. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa remarks itu maksudnya adalah bisa diartikan perkataannya gitu. Jadi perkataannya itu menyakiti hatiku. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui kelas kata dari kata tersebut, kita bisa berkreasi dengan posisinya di dalam kalimat. Contohnya kita sudah belajar kata kerja sebagai predikat, ya kita taruh aja deny sebagai predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya di sini ada banyak, dan teman-teman kalau mau cek suaranya juga bisa. I've never denied that there is a housing problem. Nah, itu British ya, teman-teman. Kalau saya lebih suka American karena lebih jelas. Nah, tapi kalau teman-teman mengincar IELTS, kayaknya harus latihan British juga, karena listeningnya pasti pakai accent British, teman-teman. 2 men have denied murdering a woman at a remote picnic spot. Jadi kayak dibelokin, kayak di band gitu, teman-teman. Kayak di, apa sih bahasa Indonesia itu, kayak ada
belok-beloknya gitu loh. Kalau di British itu dibuat gitu. Kemudian jadi itu ya, jadi kalau dapat vocab baru bisa ditulis di buku. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran berarti saya ini vocab ini gimana saya maksudnya dan diapain, nggak apa-apa. Teman-teman chat aja. Nanti ketika saya setelah kelas ataupun ketika waktu luang, saya pasti akan balas teman-teman. Cara mencari predikat dengan cara Mister tadi baik, biar cepat gimana misalnya. Nah, kalau biar cepatnya itu harus dibiasakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru pertama nggak apa-apa, pelan-pelan nggak perlu diwaktuin nggak apa-apa. Caranya buka kamus, cari yang kata kerja. Dan diingat-ingat kalau kata kerja bentuknya juga harus teman-teman pastikan yang bisa jadi predikat. Kalau verb ing, verb 3 sama tuh verb 1 nggak bisa. Gitu ya, materi kita hari pertama. Jadi saya dulu juga lama teman-temannya baru pertama itu juga pasti lama. Nggak apa-apa, it's okay, it's normal gitu ya. Untuk menemukan sesuatu yang masih berproses. Kita tuh kayak mengasah pensil gitu. Kalau masih tumbuh kan nggak apa-apa, diasah dulu. Nah nanti kalau udah tajam tuh enak banget teman-teman. Jadi mau udah ketemu itu lagi hafal seperti itu. Nanti kalau menemukan vocab baru, contohnya ini saya nggak tahu artinya teman-teman. Vehemently ini apa? Nah kita cari aja. Biasanya sih bisa diklik ya, tapi karena warnanya abu-abu nggak bisa teman-teman. Kita cari aja vehemently itu apa. Saya juga nggak tahu. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah vehemently itu kata keterangan ya dari kata sifat yaitu vehement. Vehement, bacanya vehement. 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 Artinya adalah showing very strong feeling or opinion. Jadi kayak apa ya ngotot gitu teman-teman. Jadi kayak ngotot tapi ini kata sifat seperti itu. Atau keras lah gitu ya. Mungkin bahasa sopannya itu keras teman-teman. Dengan keras seperti itu. I'm starving. Nah, I'm starving. Saya kelaparan. Go get some food. Beli makanan gitu ya. Mister, kalaupun banyak nggak pegang vocab ataupun paham sama artinya, insya Allah bisa lulus ya Mister ikut trik. Nah gini, teman-teman tuh sebenarnya teori itu nggak penting teman-teman. Ini menurut saya ya, mohon maaf kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Jadi teori itu sebenarnya tidak penting. Kenapa? Karena teman-teman pasti akan menemukan teori-teori sendiri. Walaupun aslinya nanti bakal ketemu dengan teori yang kita pelajari di kelas. Nah, teori itu teman-teman dapat dari mana? Dengan memahami yang teman-teman kerjakan berkali-kali dan itu benar terus. Maksudnya teman-teman mengerjakan dengan soal yang polanya sama dan teman-teman benar terus. Teman-teman nanti akan menemukan teori yang menurut teman-teman sendiri. Oh, ternyata gini toh. Ternyata gini toh. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman-teman di kelas. Seperti itu. Nah, for your information, teman-teman, saya nggak belajar dari buku. Karena contohnya buku yang diberikan lembaga itu tidak saya pakai ya di kelas. Karena itu tahun 2003, teman-teman. Dan TOEFL itu setiap tahun berubah. Dan nanti di akhir saya akan cerita, teman-teman, kenapa saya setiap bulan itu bisa tes. Kadang sampai 3 kali, kadang sampai 4 kali, bahkan kadang lebih. Nanti di akhir saya akan cerita. Dan dari situ saya bisa mengetahui TOEFL yang resmi, yang asli itu ternyata seperti apa. Dan saya berani membuat silabus sendiri. Nanti di akhir saya akan share-share sedikit teman-teman. Ya, setelah selesai program ini. Nah, jadi sebenarnya teori itu tidak penting, teman-teman. Yang penting adalah teman-teman hajar-hajar latihan. Gitu ya. Nah, kan kalau hajar latihan harus ada ilmunya. Nah, ilmu itu ya yang sedikit-sedikit tadi yang mungkin teman-teman pahami, misalkan kalimat itu kan harus ada subjek predikat, itu sudah mutlak teman-teman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya harus ada subjek predikatnya. Nggak mungkin kita hanya bilang misalkan Pak Rudi. Kita ketemu orang nggak kenal, tiba-tiba kita bilang ke orangnya itu Pak Rudi. Nah, pasti bapaknya bingung teman-teman. Ada apa dengan Pak Rudi? Gitu ya, maka subjek itu harus ditemani sama predikat. Misalnya Pak Rudi sedang tidur. Nah, informasinya lengkap, ya kan? Nah, tapi misalkan predikat aja nggak ada subjeknya. Misalnya kita ketemu orang nggak kenal, tiba-tiba bilang sedang tidur. Nah, pasti orangnya juga bingung. Siapa yang sedang tidur gitu ya. Jadi kalimat itu wajib punya subjek predikat supaya bisa dipahami, teman-teman. Supaya lengkap. Kalau objek atau keterangan itu di dalam kalimat tidak wajib. Ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ada syaratnya gitu kalau ada. Sama kayak conjunction, teman-teman. Ya. TOEFL ITP bisa 500, nggak harus pro banget ya Mister bahasa Inggrisnya, atau harus pro juga bahasa Inggris atau pakai trik Mister. Saran saya gini, teman-teman hilangkan harus pro, karena kalau teman-teman menganggap teman-teman harus pro dulu, sampai kapan gitu tesnya, teman-teman nggak akan tes terus. Sama saya pun juga nggak pro sampai sekarang teman-teman, tapi dari sini saya bisa berbagi ke teman-teman bahwa TOEFL itu ada cara cepat mengerjakannya. Ada cara mudah mengerjakannya walaupun itu perlu diasah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya gini, teman-teman jangan terlalu menganggap TOEFL itu sulit. Gitu ya.
takutnya ketika teman-teman mempunyai sugesti itu, nanti beneran teman-teman akan merasa sulit dan takutnya nanti malah akan mempersulit teman-teman belajar. Takutnya jadi kayak belajar kok sulit ya, nggak jadi deh belajar gitu. Takutnya seperti itu. Jadi anggap aja TOEFL itu gampang teman-teman. Kalau butuh bantuan, chat aja. Kalau misalnya teman-teman merasa ada teman yang lebih nyaman menjelaskannya, nggak apa-apa, nggak harus ke saya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ke saya pun saya juga senang. Terutama kalau dapat soal-soal baru tuh saya paling senang teman-teman. Seperti itu. Nah, betul, paling cepat bahasa Inggris itu tinggal di luar negeri, terutama speaking ya, teman-teman. Itu ada namanya total immersion, teman-teman. Ya, contohnya orang sana asli itu kenapa bisa bahasa Inggris ya karena ketemunya sama yang berbahasa Inggrisan. Gitu. Nah, itu pun mereka nggak pakai teori, teman-teman. Mereka praktek langsung. Nah, makanya itu tadi saya bilang teori itu nggak penting. Menurut saya ya, mohon maaf kalau misalkan ada perbedaan pendapat gitu. Nah, teori itu nggak penting, yang penting praktek, praktek, praktek. Kalau TOEFL, teman-teman fokusnya latihan, latihan, latihan. Seperti itu. Kak, jika kelas bulan ini sudah selesai, mau ikut lagi bolehlah. Saya malah tambah senang teman-teman. Semakin sering teman-teman retensi atau datang lagi nih belajar lagi, saya semakin semangat membuatkan soal-soal baru. Jadi di setiap periode nanti saya akan usahakan soalnya baru. Misalkan hari pertama soalnya yang periode lalu sama periode ini beda. Nanti lagi periode depannya lagi beda lagi. Seperti itu. Supaya ketika teman-teman belajar lagi itu dapat soal-soal yang beda. Seperti itu. Semoga sempat ya teman-teman. Modul yang dibagikan perlu dikerjakan, adakah evaluasi? Tidak, saya sarankan pakai modul dulu ya teman-teman. Karena saya tidak pakai modul dan saran saya teman-teman hajar latihan yang sudah saya berikan dulu. Yang saya sediakan. Karena itu masih nyambung dengan materi kita di kelas teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti di akhir pun saya akan cerita kenapa saya nggak pakai buku itu. Walaupun tadi sudah sedikit saya ceritakan ya teman-teman. Tapi di akhir nanti mungkin teman-teman lebih yakin gitu. Kenapa saya berani bikin silabus sendiri. Kenapa saya kok berani tidak pakai buku itu gitu. Padahal dulu saya pakai buku itu teman-teman sebelum pandemi. Ngajar offline. Gitu ya. Intinya gini. Teman-teman hindari anggapan bahwa TOEFL itu sulit. Mulai sekarang teman-teman harus beranggapan bahwa TOEFL itu mudah. Supaya ketika belajar nanti teman-teman tidak ada beban perasaan sulit gitu. Intinya mental teman-teman jadi enak gitu. Belajar itu psikologinya atau sugestinya jadi enak gitu. Biar nggak terbebani. Gitu ya. Dan kalau butuh apa-apa sekali lagi jangan takut, japri aja. Saya bantu lewat japri teman-teman. Modulnya nggak usah di print ya, Sir. Jangan teman-teman, itu tebel sekali. Atau mending daripada teman-teman print, teman-teman beli sekalian bukunya yang Longman. Di Shopee banyak, Tokopedia banyak, atau teman-teman kalau nggak perlu suaranya ya, hanya pengen download bagian tulisan-tulisannya aja, di internet itu banyak yang gratis teman-teman. Ya jadi saran saya nggak usah di print. Nanti kalau teman-teman mau print silahkan setelah kelas seperti itu. Udah keburu di print, nggak apa-apa yang udah di print is okay guys. Maksudnya nanti buat nanti setelah belajar di kelas kita ya. Nanti kalau teman-teman untuk penguatan atau pengen belajar mandiri dari buku itu tidak masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi yang sudah ngeprint nggak apa-apa. Kalau yang belum, saran saya jangan. Malah yang di print kalau bisa yang PDF-PDF dari saya itu untuk penguatan itu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih. I'll see you again next time. Let's say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys.